Jonacim, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu dalam Mapel Bahasa Korea. Kalau sebelumnya Ibu sudah mengajarkan ada 21 Hangul Moem atau vokal Hangul dalam aksara Korea. Kali ini kita akan belajar ada 19 konsonan Hangul atau Hangul Chaem dalam aksara Korea. Ibu akan bagi dua di sini. Ini 14 konsonan tunggal. Kemudian ini 5 konsonan rangkap. Perhatikan cara menulisnya ya anak-anak. Oke, yang pertama piep. Dalam huruf Latin, sebentar ada suara motor. Ya. Dalam huruf Latin ini huruf B atau P. Kenapa Ibu berikan tanda baca koma? Jadi huruf setelah tanda baca koma itu adalah ketika huruf B up ini ditempatkan di akhir suku kata. Berlaku untuk semua huruf-huruf ke bawah ya anak-anak. Oke, kemudian ada huruf ciet. Ini CH atau T ketika di akhir ya. Lalu ada diget. Ini huruf D atau T juga ketika di akhir. Perhatikan cara menulisnya ya anak-anak. Giok. Ini huruf G atau K. Kemudian kiok. KH atau K. Selanjutnya ada huruf. Nah ini hiot. Sama ketika anak-anak berjumpa dengan huruf yang seperti ini sama. Hiot. Hiot itu huruf H. Atau ketika di akhir juga T. Lalu Ibu akan scroll ke bawah. Oke, selanjutnya ada huruf jiot. Jiot itu J. Selanjutnya ada huruf riol. Riol itu R atau L. Miem. Miem itu M, di akhir juga M. Lalu nian. Nian itu N atau N juga di akhir suku kata. Lalu ada huruf yang seperti O atau nol, bukan ya anak-anak. Ini yang Ibu pernah bahas di huruf vokal kemarin. Iyeng. Nah, iyeng di sini berfungsi sebagai huruf konsonan di akhir suku kata. Eng. Tapi kalau di awal suku kata dia tidak berbunyi ya. Fungsinya untuk membunyikan vokal. Kemarin kita sudah bahas ya anak-anak, udah belajar. Lalu ada PH atau P, piep. Piep. Selanjutnya ada siot. Siot. Ini S. Kemudian ada huruf TH atau T. Ini juga di akhirnya T ya. Tiot. Tiot. Nah, selanjutnya anak-anak dalam materi Ibu sudah memberikan warna merah di 5 huruf dalam tabel yang 14 huruf ini ya. Anak-anak, kita akan lihat yang merah itu apa saja. Ada huruf B, kemudian ada huruf diget, selanjutnya ada huruf ciot, ada huruf, kemudian ada huruf giok. Lalu yang merah tadi apa lagi anak-anak? Oke, siot. Nah, yang Ibu lingkari ini adalah huruf yang termasuk dalam konsonan rangkap. Jadi kita akan menemukan konsonan rangkap ketika kita menuliskan satu lagi huruf yang sama persis seperti huruf sebelumnya. Sang biok menjadi P. Penyebutannya lebih tebal ya, lebih kencang. Ini menjadi C. Sang jiot. Kemudian sang digot. Sang diget menjadi T. Lalu sang siot
Sang siut menjadi S, lebih tebal ya, lebih kencang. Lalu sang giok menjadi K. K ya. Oke, anak-anak. Ini 14 konsonan tunggal dan 5 konsonan rangkap dalam Hangul Jaem atau Hangul konsonan Hangul aksara Korea. Nah, anak-anak, jadi setiap huruf Hangul konsonan ketika di bawah suku kata itu disebutkan dengan istilah batchim. Jadi ketika batchim, setiap konsonan itu akan mengalami perubahan dalam hal pelafalan. Ketika B up dan B up di akhir suku kata, dia akan dibunyikan dengan lafal P. Lalu ketika giok dan sang giok kemudian kiok ya, di akhir suku kata dia akan dibunyikan menjadi K. Lalu digot, siot, sang siot, jiot, ciot, tiot, dan hiot dibunyikan di akhir suku kata, dia akan berubah menjadi T. Diingat-ingat ya anak-anak, riol di akhir suku kata akan menjadi L, huruf L. M di akhir suku kata menjadi M, N di akhir suku kata menjadi N, lalu eng di akhir suku kata menjadi eng. Ini yang kita kenal dengan istilah batchim. Jadi semua huruf ini sebanyak apapun, semua huruf ini ketika di akhir suku kata dilafalkan menjadi huruf T. Hanya lafalnya ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar contoh kata dari setiap konsonan yang ada. Perhatikan anak-anak. Oke, be up. Contoh katanya B, hujan, atau bisa berarti juga sapu ya. Kemudian ciot. Ciot itu Ibu kasih contoh kata ca. Ca. Ca itu mobil atau teh. Ada 2 arti ya. Kemudian D itu kita ambil contoh dari kaki atau jembatan. Kiok, gada, pergi. Lalu buwok, dapur. Hana, angka 1 ya, angka 1 dalam bahasa Korea asli. Kemudian yang J, jiot. Ini Ibu kasih contoh saya. Kalau yang real ramen ya, mie instan itu loh, enak-enak ya. Kemudian yang M, Ibu kasih contoh masida, minum. Yang ini Ibu kasih contoh no, kamu. Kemudian yang ini gong, bola. Lalu ini podo, anggur. Ini saja, singa. Kemudian tada, naik kendaraan ya anak-anak. Kemudian sang biop, sang jiot, sang digot, sang giok, sang siot. Kita akan melihat contoh-contoh katanya. Oke, yang ini pang, roti. Lalu cada, asin. Yang ini tal, anak perempuan. Lalu ini kot, bunga. Lalu ini shi. Jadi misalnya Lian Shi berarti saudari Lian, artinya saudari atau saudara ya. Misalnya
Antoshi, saudara Anto atau Mas Anto. Itu artinya ya anak-anak. Ibu berharap anak-anak bisa paham untuk semua materi yang Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Toman nayo, anak-anak. Sampai berjumpa lagi.